Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di hari yang sangat cerah ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Tentu dengan harapan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana telah disampaikan bahwa tujuan puasa ini adalah untuk mencapai derajat muttaqi, derajat takwa. Puasa ini akan dikatakan berhasil apabila kita melihat asar setelah kita menjalankan ibadah puasa. Apa itu asarnya? Yang pertama adalah bertambahlah iman kita. Bagaimana kita mengetahui iman kita bertambah? Di antaranya, kita itu pernah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa kita lihat nanti, sebetulnya kita itu imannya sudah bertambah atau belum, berkurang atau kurang sempurna. Rasul pernah menyampaikan, ada 4 perkara yang bisa menjadikan iman kita sempurna. Di antaranya yang pertama adalah as-sidqu, kejujuran. Puasa Ramadan telah melatih diri kita untuk kita melakukan sebuah kejujuran. Karena apa? Karena puasa ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran kita tentang puasa ini tentu yang tahu Allah dan diri kita. Kalau kita sudah jujur, jangan sampai ditanya oleh orang puasa atau tidak, ternyata padahal diri kita sedang tidak puasa, bilang puasa, maka ini kita tidak jujur. Maka puasa Ramadan inilah melatih kejujuran kita. Kita akan menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa kita sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Maka ketika kita melakukan kejujuran, keimanan kita menuju pada kesempurnaan. Puasa menjadikan diri kita bertambah beriman. Yang kedua, Rasul menyampaikan kembali selain kejujuran, maka ada asyukru, tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Syukur yang dilakukan oleh kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata menjadikan bertambah iman kita. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, diantaranya kita bersyukur. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa. Kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di bulan Sya'ban berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini? Bersyukur, di antaranya kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, kita akan berpuasa. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bersyukur atas nikmat Allah. Maka puasa Ramadan ini melatih kita untuk bersyukur lagi. Di antaranya tadi, bahwa kita diberi kesempatan umur panjang, bertemu dengan Ramadan, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasul menyampaikan kembali, kita bisa menyempurnakan iman kita di antaranya dengan al-haya. Apa itu al-haya? Malu. Puasa Ramadan ini akan melatih diri kita. Ketika Allah menyampaikan bahwa kewajiban kita di antaranya di bulan Ramadan ini adalah berpuasa, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan, kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang, tetapi tidak berpuasa. Padahal tidak ada udzur syar'i. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Ternyata kita masih memiliki sifat malu.
Kalau masih ada orang yang tidak memiliki sifat malu kepada Allah, bulan Ramadan saatnya teman-temannya sedang berpuasa, ternyata dia laki-laki berjalan di pinggir jalan siang hari sambil memegang sebatang rokok, dihisapnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. KTP-nya Islam, ternyata dia tidak berpuasa. Karena apa? Karena ternyata Allah ini sudah menyampaikan bahwa yang dipanggil untuk berpuasa itu bukan sekedar Islam saja, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau laki-laki yang tadi berjalan sambil memegang rokok, disulet, dihisapnya, harusnya dia malu kepada Allah. Diberi kesempatan di bulan Ramadan ini datang, dia malu kepada Allah, harusnya menambah keimanannya, dia berpuasa. Ternyata tidak berpuasa. Sebuah kerugian yang sangat luar biasa dialami oleh pemuda ini misalkan, atau laki-laki. Karena yang identik dengan merokok itu laki-laki. Ini contoh. Malu kepada Allah. Puasa telah melatih kita untuk menyempurnakan iman kita, diantaranya dengan malu kepada Allah karena kita malu berbuat maksiat dan sebagainya. Maka yang selanjutnya Rasul menyampaikan kembali, ketika puasa meningkatkan keimanan kita, salah satu dari 4 tadi yang menyempurnakan iman kita, yang keempat adalah husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Puasa melatih diri kita untuk menjadikan diri kita berperilaku baik, memiliki akhlakul karimah. Karena orang berpuasa di sana disebutkan, tentu di antaranya kita jangan sampai merusak ibadah puasa kita hanya dengan ngerasani orang, menceritakan kejelekan orang, mencaci maki, eman-eman, hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Maka dari itu, penyempurnaan iman diantaranya adalah dengan akhlak, dengan budi pekerti yang harus dimiliki oleh diri kita. Maka beruntunglah kita dengan datangnya bulan Ramadan ini kita berpuasa, maka akan menambah keimanan kita. Yang pertama, indikator keberhasilan diri kita melaksanakan puasa Ramadan yaitu bertambahnya iman. Yang kedua, indikator keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa yaitu meningkatnya ibadah kita. Kenapa? Karena kita tahu di bulan Ramadan ini orang yang tadinya mungkin tidak pernah sholat jamaah datang ke masjid, datang ke musola menjalankan sholat jamaah. Di bulan Ramadan ini yang tadinya tidak pernah bersedekah, ternyata datang bulan Ramadan sore hari berbuat jaburan, melakukan kebaikan, ngirim jaburan untuk orang-orang yang berbuka puasa di masjid, di musola, atau mengirim pada tetangga untuk berbuka puasa. Ibadah-ibadah banyak sekali. Yang tadinya sebelum bulan Ramadan dia tidak pernah membaca Al-Quran, ternyata dia ingin di bulan Ramadan ini iktikafnya baik, diantaranya di masjid dia membaca Al-Quran, di rumah dia membaca Al-Quran, bahkan sedang melakukan perjalanan karena senggang waktunya dia sempat melafalkan dzikir, melafalkan sholawat dan sebagainya. Maka inilah puasa Ramadan menjadikan diri kita, meningkatnya ibadah kita, sebagaimana Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan makhluk di dunia ini, di antaranya ada jin dan manusia, di antaranya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali pada bulan Ramadan ini kita meningkat ibadahnya. Berarti berhasillah kita di dalam bulan Ramadan ini yang nanti akan diikuti setelah bulan Ramadan. Meningkat ibadahnya, rajin berjamaah, rajin bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Indikator yang ketiga, setelah pertama meningkatnya iman, kedua meningkatnya ibadah kita,
Maka yang ketiga adalah meningkatnya tumbuh kembang dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ternyata di bulan Ramadan ini banyak sekali yang tadinya nggak mau ngaji, sekarang menjadi banyak mereka berangkat mengaji. Jadi nanti keberhasilan lagi setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, maka setelah itu diri kita akan rajin belajar mengaji. Karena apa? Dengan mengaji, menuntut ilmu, tentu kita akan mendapatkan sesuatu. Bukan sekedar mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan itu. Tetapi diantaranya, ketika kita sudah menuntut ilmu, koyok di bulan Ramadan, rajin ngaji, nanti akan diaplikasikan, akan dilaksanakan. Kenapa? Karena ilmu ini tentu ada beberapa hal. Al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah, al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah, al-ilmu alladhi yuslihul qalba. Ketika di bulan Ramadan kita mengaji, menuntut ilmu, maka kita akan menggunakan ilmu kita. Di antaranya yang pertama, al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah. Akidah kita akan dibenarkan. Bagaimana akidah kita ini yang benar sebagaimana? Tentu kita akan mengikut pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah. Di antaranya al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Di dalam bulan Ramadan ini yang tadinya nggak pernah ngaji terus berangkat ngaji, maka dia cara beribadahnya pun akan berubah. Al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Contoh ibadah. Barangkali sebelum Ramadan bersama suaminya, dia bisa saja nyun sewu. Ketika dilihat oleh suaminya, malah ngomong ngapa deleng-deleng. Tetapi ketika disampaikan oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh ulamanya, kalau ada suami memandang istri, istrinya balik memandang suaminya, maka kata Rasulullah SAW, ternyata rahmatnya Allah turun kepada suami yang memandang, istri yang balik memandang. Maka setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita, tadi yang di bulan Ramadan mengaji untuk beribadah, di antaranya tadi untuk menuntut ilmunya digunakan. Sama suaminya kalau dipandang balik memandang dengan pandangan yang penuh dengan kemesraan. Jangan sampai dipandang oleh suaminya bilang suamiku anggap apa. Jangan sampai seperti itu. Atau barangkali setelah mengaji ternyata di bulan Ramadan ini dia mendapatkan hal yang baru. Sebelumnya tidak tahu kalau ternyata suaminya memegang tangan istrinya, si istri melepaskan tangan suaminya. Contoh ini. Tetapi ketika bulan Ramadan datang dia ngaji, oh ternyata ketika suami memegang tangan istri balik memegang tangan suaminya, maka dosa-dosa kita akan muncul dari driji-driji. Maka sepulang ngaji, bisa saja nanti suaminya memegang tangannya, istrinya balik memegang tangannya. Atau kalau suaminya belum memegang tangannya, Pak, katanya kalau pengen dosanya hilang, kata Kiai, ayo kita rembet-rembetkan tangan. Misalkan seperti itu. Nah, ini contoh, hanya sekedar contoh. Ilmu yang digunakan. Terus ketika yang dia tadinya tidak tahu ilmu, setelah di bulan Ramadan ini rajin mengaji, indikator keberhasilannya yaitu menerapkan ilmu yang didapat. Di antaranya ketika dia berilmu, al-ilmu alladhi yuslihul qalba. Apa itu al-ilmu alladhi yuslihul qalba? Bahwa ilmu yang dia didapat itu harus dilaksanakan, di antaranya adalah untuk membersihkan penyakit hati. Sebelum Ramadan datang, barangkali dia dengki dengan tetangganya, bermusuhan dengan tetangganya, sombong dengan tetangganya, menggunjing dan lain sebagainya, iri, dengki, hasut. Maka ketika dia sudah mendapatkan ilmu,
diterangkan oleh kiainya, diterangkan oleh ustadznya, maka jangan sampai ada kedengkian lagi terhadap teman-temannya, ada kedengkian lagi terhadap saudara-saudaranya, ada kebencian lagi terhadap teman-teman dan sebagainya. Tetapi penyakit hati, ayo dihilangkan. Al-ilmu alladhi yuslihul qalba. Ini indikator yang ketiga. Setelah kita berpuasa, maka kita akan bertambah ilmunya, akan semangat untuk menuntut ilmu. Indikator yang keempat keberhasilan kita berpuasa diantaranya adalah yaitu bertambah baik akhlak kita. Apa contohnya? Yang tadinya kita tidak pernah merasakan kelaparan. Karena di sebelum Ramadan kita terlalu kenyang, makan apapun ada, buah apapun bisa ada, minuman apapun ada. Tetangga kita ada yang lapar, tetangga kita ada yang kehausan, tidak pernah minum yang namanya Fanta mungkin, tidak pernah minum yang namanya Coca-Cola mungkin, Sprite dan sebagainya. Tetapi ketika bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa kita, ternyata apa? Kita mengalami kehausan, kita tahu, oh tetangga kita pernah haus. Kita puasa, oh tetangga kita pernah kelaparan. Alangkah ruginya kita tidak tahu kalau tetangga kita kelaparan. Sehingga akhlak baik kita akan muncul, yang tadinya bertitil, medit, kumet, cetil, setelah berpuasa Ramadan ini akan hilang sifat-sifat tadi. Berbuat baik terhadap saudara, berbuat baik terhadap tetangga, terlebih lagi berbuat baik terhadap orang tua. Indikator keberhasilan puasa tadi itulah, semoga kita bisa mengamalkan dengan baik. 1. Meningkatnya keimanan kita. 2. Meningkatnya ibadah kita. 3. Meningkatnya semangat untuk menuntut ilmu. 4. Kita akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah, baik budi pekertinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.